Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dampak kabut asap di Kabupaten Lampung Selatan hingga kini terus meluas dan menyebar hingga ke perairan Selat Sunda. Jarak pandang ini maksimal berkisar 500 meter dan akhirnya memaksa nahkoda kapal untuk harus ekstra hati-hati. Sementara itu tebalnya kabut asap yang terus-menerus membuat BPBD Bengkulu kehabisan stok masker. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Gadis Bianca di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang Gadis, apakah kabut asap ini sudah terbawa angin hingga Selat Sunda? Bagaimana situasinya bisa Anda gambarkan kepada pemirsa? Ya Widya, sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menginformasikan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo sedang berada di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan untuk memantau langsung bagaimana eksekusi pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Sumatera ini. Memang Pulau Sumatera saat ini sudah begitu luar biasa kebakaran hutan yang ada, bahkan dengan terbakarnya Taman Nasional Waikambas di Lampung beberapa waktu lalu ini lengkap sudah 5 provinsi di Sumatera bagian selatan terdapat titik api. Dampak kebakaran di Taman Nasional Waikambas ini mengakibatkan kabut asap di Kabupaten Lampung Selatan hingga kini terus meluas. Jarak pandang di perairan Selat Sunda yang hanya 500 meter memaksa para nahkoda kapal harus ekstra hati-hati dalam mengoperasikan kapal yang hendak berlayar. Bahkan Pulau Rimau Balak yang berjarak 1 mil dari Pelabuhan Bakauheni pun nyaris tidak terlihat akibat diselimuti kabut asap. Sementara pihak ASDP Pelabuhan Bakauheni Lampung menghimbau kepada pihak kapal agar mengutamakan komunikasi dan peralatan radar demi keselamatan penumpang. Selain itu, Widya, pihak SDP juga selalu memonitoring melalui sistem traffic control. Kendati demikian, pihak Syah Bandar Otoritas Pelabuhan dan ASDP Cabang Bakauheni menyatakan kondisi kabut asap di Selat Sunda masih dapat diantisipasi. Hingga hari ini lalu lintas di Selat Sunda belum ada kendala yang berarti dan masih mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap harinya. Tak hanya itu, keselamatan penumpang juga menjadi prioritas utama dalam pelayaran. Sementara itu, tebalnya dan banyaknya warga yang terdampak kabut asap menyebabkan BPBD Provinsi Bengkulu kewalahan memenuhi permintaan masker dari kabupaten yang terdampak kabut asap. Bahkan minimnya ketersediaan masker membuat permintaan daerah hanya dikabulkan sebagian saja. Terdapat 2 kabupaten yang serius terpapar kabut asap di dalam Provinsi Bengkulu sampai hari ini, yakni di Kabupaten Kapahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. BPBD di 2 kabupaten ini meminta bantuan masker ke BPBD Provinsi, namun permintaan masih dipenuhi sebagian karena stok masker di BPBD Provinsi pun saat ini terbatas. Sekretaris BPBD Provinsi telah mengakui pihaknya kekurangan masker yang akan dibagikan gratis kepada warga dan saat ini tengah meminta masker kepada BNPB Pusat untuk membantu warga korban asap. Demikian Widya dan Krizia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas.